Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rivaldi dengan NIM 190304019, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen. Di sini saya ada UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha 2. Baiklah, kita masuk ke materinya. Materi yang pertama, pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kinerja dari aktivitas atau bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mengarahkan barang atau jasa perusahaan kepada pelanggan di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada sifat pemasaran internasional menurut Natalia Perdana. Pemasaran internasional terdiri dalam mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan konsumen luar negeri lebih baik dari pesaing nasional dan internasional di bawah kendala tahap internasional perusahaan dan lingkungan global. Yang kedua, Business Model Canvas atau BMC. Apa itu BMC atau Business Model Canvas? Adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai produk perusahaan, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Terus ada beberapa BMC. Yang pertama, Value Proposition. Value Proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Yang kedua, customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa mereka incar sesuai dengan value proposition. Yang ketiga, channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, customer relationship. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Yang kelima, key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Yang keenam ada key resource. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan dalam key resource. Perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang ketujuh ada key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key resource dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan ada revenue stream. Soalan kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activities, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Yang kesembilan ada cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost structure meliputi jenis biaya sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagaimananya.
Dengan pengelolaan yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari resiko kerugian. Selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Di era modern ini, dengan seiringnya berkembangnya teknologi, banyak penjual pembeli menggunakan internet atau oleh karena itu terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud diskriminasi di sini adalah perlombaan antara teknologi pedagang dan teknologi konsumen, seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual atau tawar-menawar, serta mendapatkan produk secara gratis. Dan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan, menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus untuk pelanggan tertentu, serta menegosiasi harga di bursa online. Terus ada psikologi konsumen dan penetapan harga. Yang pertama, harga referensi. Harga referensi ini bisa digunakan oleh konsumen untuk membandingkan harga yang teliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat, atau dengan kerangka referensi internal seperti harga secara reguler yang terpasang. Terus ada asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Barang yang harganya lebih mahal dianggap lebih memiliki kualitas tinggi. Beberapa mereka mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk meningkatkan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Terus ada akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri kanan membulatkan seperti 300.000. Akhirnya angka 9 mereka mengkonsumsi pemberitahuan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa sebuah perusahaan menginginkan cita dan tinggi agar permintaan semakin naik. Tetapi tanda obral dan harga berakhir dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika ditetapkan, karena semakin hari konsumen akan semakin tahu dan teliti. Terus ada menetapkan harga. Pertama, memilih tujuan penetapan harga, memutuskan di mana perusahaan memposisikan penawaran pasar. Yang kedua, mengejar kemampuan bertahan seperti melebihkan kapasitas, mengantisipasi persaingan ketat, dan menuruti keinginan konsumen dan lain-lain. Terus ada memaksimalkan laba saat ini. Terus yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga ada memperkirakan biaya. Yang keempat ada menganalisa biaya, harga, dan penawaran pesaing. Yang kelima ada memilih metode penetapan harga. Yang keenam memilih harga akhir. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Tren dalam praktik pemasaran untuk merespon lingkungan yang berubah dengan cepat ini, perusahaan menstrukturisasi praktik bisnis dan pemasaran mereka dengan banyak cara, antara lain rekayasa ulang, menunjukkan tim mengelola proses pembentukan nilai pelanggan, dan menentukan dinding pembatas antar departemen. Terus ada outsourcing atau alih daya, membeli lebih banyak barang dan jasa dari pemasok domestik, luar, atau asing. Terus ada penetapan tolak ukur, mempelajari perusahaan dengan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja. Terus ada kemitraan dengan pemasok, bermitra dengan lebih sedikit pemasok dengan nilai tambah yang lebih baik, bermitra dengan pelanggan, bekerja sama secara lebih erat dengan pelanggan untuk menambah nilai pada operasi mereka. Terus ada melakukan merger, mengakuisisi dan atau bergabung dengan perusahaan industri yang sama atau komplementer untuk mendapatkan skala ekonomis dan ruang lingkup. Terus ada mendatarkan, mengurangi jumlah tingkat organisasi untuk lebih erat dengan pelanggan. Terus ada memfokuskan, menentukan bisnis dan pelanggan yang paling menguntungkan serta memfokuskan diri pada hal tersebut. Terus ada mempercepat, merancang organisasi dan mengatur proses untuk merespon lebih cepat pada perubahan yang terjadi di lingkungan. Terus ada mendorong dan memberdayakan personel menghasilkan lebih banyak ide dan mengambil lebih banyak inisiatif. Terus ada mengelola departemen pemasaran. Terus ada organisasi fungsional, dan terakhir ada organisasi geografis. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada
kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.